Bisa dikecilkan ya. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Bapak Ibu kita boleh hadir bersama, dan puji Tuhan Tuhan memberkati anak sekolah minggu, dan anak sekolah minggu bisa ambil bagian tempat yang sudah disediakan. Tuhan memberkati anak sekolah minggu. Saya percaya anak sekolah minggu itu merupakan bagian yang harus mereka dapatkan di tengah-tengah persekolah ini, bisa ambil bagian di tempat yang disediakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, hari ini mari sama-sama kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan coba ambil dan bagikan buat Bapak Ibu kita semua. Di tempat ini di firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat mulai dibaca pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Sekali lagi firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13 mulai dibaca, kemudian sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hitungan 3 kita akan baca 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, dan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh membuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hidup dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, inilah jauhnya firman Tuhan yang Bapak Ibu kita renungkan pada hari ini. Saya akan memberikan sebuah tema kecilnya lewat firman Tuhan ini, adalah gereja harus bertumbuh. Gereja yang hidup, ya. Gereja yang hidup. Kenapa gereja yang harus hidup? Karena gereja kita adalah menyembah Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Kita gerejanya diizinkan Tuhan ada di muka bumi ini untuk berdampak, untuk memberi berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan kita untuk kita hidup, bukan hidup begitu saja. Tapi ada sebuah maksud dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada, itu ada rancangan Tuhan yang sebenarnya tertanam dalam setiap kita. Dan gereja ini bukan berarti gedung, tetapi gereja adalah Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kalau kita benar-benar seperti pujian yang kita naikkan ini, gereja ini adalah gereja yang terhubung dengan Tuhan, saya percaya gereja itu akan hidup. Ada satu firman Tuhan di dalam Ibrani 5 ayat 12 di sana berkata demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu yang sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asal-asal pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu, gambaran ini bahwa Alkitab menjelaskan tentang sebuah pertumbuhan sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang waktu, berapa lama kita jadi Kristen? Berapa lama kita jadi sebagai orang yang percaya katanya sama Tuhan? Tapi dari berapa lama itu, adakah sebuah nilai pertumbuhan yang nyata dalam perjalanan kekristenan kita? Itu menjadi pertanyaan yang dijawab oleh kita masing-masing hari ini. Bapak Ibu, jangan kita lihat bahwa kita masuk HGC baru kurang lebih 6 tahun Bapak Ibu, sehingga kita berkata bahwa ini masih umur jagung. Tetapi sejak kita percaya Tuhan, itu dihitung dari sejak kita percaya. Gereja harus hidup. Kenapa gereja harus hidup? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Gereja Tuhan ini harus hidup
Dilihat dari sudut pandang waktu, seharusnya kita sudah harus jadi pengajar. Menjadi pengajar bukan berarti memiliki sertifikat pengajar, tapi kita bisa menampilkan sebuah pertumbuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Gereja seharusnya hidup sebab kita menyembah Tuhan yang hidup. Sebagaimana saudara dan saya, gereja itu hidup dalam hidup kita. Di ayat ini Bapak Ibu, saya temukan beberapa hal penting yang menjadi perenungan untuk kita renungkan agar gereja kita, gereja yang adalah kita ini menjadi gereja yang hidup. Paulus memberikan sebuah pelajaran bagi saya dan saudara. Di ayat yang ke-13 berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus menasihatkan kepada Timotius agar pengajarannya, agar benar-benar pertumbuhannya benar-benar bukan dilatar belakangi dengan iming-iming, bukan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dengan hal-hal yang tidak mendasar. Tapi Paulus menasihatkan kepada Timotius agar pengajaran yang diajarkan benar-benar mendasar kepada pembacaan, perenungan firman Tuhan. Ada banyak gereja bertumbuh hari-hari ini Bapak Ibu, bertumbuhnya bukan karena firman, sehingga gampang pasang surutnya. Gereja bertumbuh, itu bertumbuh kalau lagi mood. Gereja bertumbuh kalau motivasinya masih jalan ini. Tapi giliran tantangan datang, dia menjadi gereja yang senyap. Gerejanya bertumbuh kalau ada motivasi yang itu tergenapi. Tapi saya percaya kita di tempat ini tidak seperti itu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau gereja bertumbuh, gereja itu hidup kalau ada sesuatu di balik udang. Itu bukan gereja yang bertumbuh sebenarnya. Gereja yang bertumbuh harus berdasarkan pada pengajaran firman. Kalau bukan firman Bapak Ibu, maka gereja itu pasti sirna dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau firman mendarah daging, orang bilang ya, itu yang akan membuat dia semakin kuat. Saya melihat sudut pandang gereja, kalau di sudut pandang pengertian secara jasmani itu yang menjadi penilaian kita, maka kita akan menjadi gereja yang stagnan dan tidak akan bergerak dalam satu titik. Kita menjadi gereja yang tidak baru bergairah. Kita akan menjadi gereja yang tidak memberikan dampak dalam kehidupan kekristenan. Tapi kalau firman itu yang menguatkan, kita punya semangat yang sekalipun dunia mengatakan seperti ini, lingkungan mengatakan seperti ini, tidak peduli. Sebab firman itu hidup di dalam setiap kita. Firman yang menggairahkan Bapak Ibu. Jangan lingkungan yang menggairahkan. Jangan lagi kondisi dompet masih tebal lalu menggairahkan kita. Jangan. Jangan sampai motivasinya seperti itu. Tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi sebuah dasar pembacaan kitab suci, biar itu yang menggairahkan saya dan saudara. Kemarin kami dalam doa puasa sebenarnya sharing firman Tuhan yang sudah biasa dibaca, sudah biasa direnungkan. Tapi ketika semua masing-masing menanggapi, bukan mengajarkan ya, bukan mengajari, tetapi menurut tanggapan dan tanggapan masing-masing itu memberikan gambaran. Memberikan gambaran kepada setiap kita. Saya ingin, kenapa kita ingin supaya sharing firman-Nya, supaya masing-masing bukan diam, bukan vakum, tetapi masing-masing punya tanggapan dalam firman. Bukan saling mengajarkan ya. Bapak Ibu sekalipun saya membantu, bukan berarti saya lebih tahu, bukan. Tetapi dari Bapak Ibu yang hadir mungkin pada waktu itu akan memberikan kontribusi pemahaman tentang tanggapan, tentang firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita bisa bertumbuh sama-sama.
Tujuan sharingnya supaya kita bisa bertumbuh sama-sama. Bukan cuma saya yang bertumbuh, tapi setiap kita sama-sama bertumbuh. Tujuan sharingnya bukan saling mana yang hebat, mana yang lebih jago. Bukan begitu. Tapi tujuannya supaya kita sama-sama menangkap dari setiap benih firman Tuhan yang menguatkan, sehingga kita menjadi gereja yang tumbuh, gereja yang kuat. Bapak Ibu, gereja ada bukan berarti tidak ada tantangan, tapi justru gereja hadir untuk memberikan solusi. Amin. Kehadiran gereja sebenarnya memberikan kontribusi solusi dalam hidup setiap kita. Mereka yang sudah tidak gereja-gereja, gimana solusinya? Datang, kuatkan, bukan dengan besok kamu dikasih uang, tidak. Besok kamu dikasih baju, bukan. Apanya semua baju, apanya semua keuangan tanpa Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita pasti mengalami pertumbuhan. Dengan Tuhan ada sebuah perubahan hidup, sebab Tuhan itu hidup. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak miskin, tetapi Tuhan yang Bapak Ibu kita sembah adalah Tuhan yang kaya. Amin. Sekalipun kita tidak punya uang, tetapi kita kalau Tuhan bilang kamu kaya dalam kemurahan-Mu, maka kita akan kaya. Kaya dalam kemurahan bukan berarti nanti memiliki uang yang banyak, Bapak Ibu. Memiliki uang banyak bukan jaminan kita mengalami kemurahan Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang menikmati kemurahan Tuhan. Bagaimana mengalami kemurahan Tuhan itu? Kita harus dasari gereja yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita boros-boros waktu, tenaga, pikiran dengan meluangkan banyak hal yang tidak berdasar pada firman. Kalau kita berdasar pada firman, sebab firman Tuhan itu bukan dipakai hanya sebatas dalam persekutuan. Firman Tuhan tidak dipakai sebatas dalam ruang gedung gereja, tapi firman Tuhan berlaku di mana Bapak Ibu berada. Itu berlaku. Gereja ini hanya sebatas tempat ngecas. Kalau macam HP tempat ngecas. Dan kita akan pulang, gereja itu ada di sekitar kita. Ketika kita terisi, maka itu yang mengimpakasi. Itu yang dapat memberi dampak dalam kehidupan sekeliling kita. Sehingga di sana terlihat bahwa gereja ini sedang hidup. Tetapi kalau di sini dicasnya tidak bagus, maka pulang apalagi? Tidak akan bagus dan tidak akan jadi berkat. Jadi berkat ini bukan berarti memiliki kekayaan kemudian kita bagi-bagi, bukan. Tapi memberi dampak. Sehingga ditanya, gereja itu umatnya siapa? Dan tanya siapa orangnya. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdasar pada firman. Paulus katakan kepada Timotius, hendaklah kamu bertekun di dalam firman, sebab dengan dasar pertumbuhan itulah yang membuat Bapak Ibu kita jadi hidup. Kalau bukan firman Bapak Ibu, kita mungkin hari ini perlu kepastian, pasti. Orang bilang kita tidak bersemangat, kita tidak bergairah, apalagi yang sudah tua. Ada satu firman yang bagi orang tua ya. Ada satu firman Tuhan yang dalam kitab Mazmur, kalau tidak salah seperti ini bunyinya. Sekalipun kita sudah tua, lebih lengkapnya ini coba diketik dan bisa ditayangkan, kita sama-sama baca. Tapi kita gemuk. Terdapat di mana? Mazmur berapa itu ya? Saya ingat itu. Sekalipun sudah tua, tapi kita gemuk maksudnya. Jadi sekalipun sudah tua, tapi kita tidak menjadi kendor dengan Tuhan. Sebab ada janji Tuhan di dalamnya. Kita menjadi semakin tua justru semakin jadi berkat. Sudah dapat di mana? Mazmur 92 ayat. Ya, Mazmur 92 ayat 15. yang terakhir kayak yang berikut itu. Ya.
Sama-sama 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, Bapak Ibu. Ketika gereja itu hidup, gereja itu bukan gedung ini bisa runtuh dalam ada luas, ada masa, ada segalanya. Tetapi gereja yang hidup adalah di waktu masa tua pun mereka masih berbuah dan selanjutnya menjadi gemuk dan segar. Kalau gereja tidak hidup, maka tidak akan mengalami yang namanya berbuah. Semakin tua semakin redup, semakin tua tidak gemuk, semakin kerempeng, semakin tua semakin tidak segar. Tapi gereja yang hidup akan menampilkan seperti ini. Semakin tua, semakin jadi berkah. Kalaupun tenaga sudah tidak bisa, tapi masukkan spiritnya, semangatnya, itu jadi berkah. Sehingga kita benar-benar menjadi gereja yang hidup. Kenapa seperti itu? Karena kita berdasar pada firman. Kenapa sudah tua tapi masih jadi berkat? Karena firman Tuhan yang menguatkan. Ada banyak orang semangatnya ketika sudah mulai tua, maka semangatnya juga kendor dengan Tuhan. Kalau kita diukur dengan itu, Bapak Ibu, maka gereja akan mati. Gereja tidak punya power lagi. Gereja akan mati. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil mati saya pada hari ini, besok, apakah gereja harus mati? Seharusnya tidak. Gimana? Kenapa tidak? Karena saya sudah mati. Apakah gereja harus tutup di tempat ini? Harusnya tidak. Kenapa tidak? Karena kita berdasar pada firman Tuhan. Kalau berdasar ke saya, berarti Bapak Ibu tutup, mulai bubar. Tapi kalau berdasar pada firman, itu gereja harusnya tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu gereja yang hidup seharusnya bertekun dan setia dalam pengajaran firman. Sebab dari situlah dasar pertumbuhan itu. Harus bertekun dan setia. Bagaimana menerima pengajaran itu sempurna, baik, dan memberi dampak kehidupan kalau kita tidak tekun dan setia? Jadi jangan cuma setia beribadah tapi tidak tekun merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, karena dari situlah sumber pertumbuhan itu, karena dari situlah sumber kehidupan. Karena firman Tuhan itu mengajari Bapak Ibu saya dan saudara untuk melalui sebuah proses kehidupan. Segala sesuatunya boleh lenyap di dalam hidup kita, tapi percaya ada firman yang tidak pernah lenyap. Ya. Oleh itu Paulus nasihatkan kepada Timotius supaya mereka tetap bertekun dan setia dalam pengajaran kitab suci. Tidak sekadar sharing, agar lebih memahami, lebih mendalami, dan bahkan menghidupinya. Jadi jangan cuma sebagai ilmu dasar kita, tetapi kalau boleh kita menghidupi. Ada banyak orang yang menjadikan sebuah pembelajaran ilmu, tetapi tidak mencoba menghidupinya. Firman Tuhan bukan sebatas ilmu Bapak Ibu, tetapi sesuatu kehidupan di dalamnya. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh bagus kalau benar-benar kita bisa menghidupi yang sambung ini. Ya, gereja harus menghidupi firman. Jangan pernah coba lakukan sesuatu yang tidak berdasar pada firman itu sendiri, karena itu akan mempengaruhi gaya percepatan dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ini terlalu bising. Yang kedua di poin ini saya temukan gereja yang hidup itu adalah gereja yang termuat dan tertuang di dalam ayat yang ke-14 berkata demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan
yang penentuan. Bapak Ibu, di poin ini saya menemukan bahwa gereja hidup itu seharusnya gereja harus bisa mengoptimalkan karunia yang Tuhan taruh di setiap kita lewat penumpangan dan penunjukan Tuhan dalam setiap kita. Ini poin yang kedua. Kita harus bisa mengoptimalkan setiap karunia yang ada setiap kita. Setiap kita yang percaya ada karunia Tuhan dalam hidup kita, angkat tangan. Setiap kita pastikan apakah di dalam kita ini ada karunia yang Tuhan tanam. Ada tidak? Ngerti? Harus ngerti dulu. Setiap kita adakah sesuatu yang Tuhan tanam di hati kita, bahkan di hidup kita, bahkan kemampuan di hidup kita, yang itu kita tahu semua itu bukan karena kita tetapi karena Tuhan. Adakah kita mengalami itu, merasakan itu ada dalam hidup kita? Ya? Nah, Tuhan inginkan agar setiap karunia yang Dia tanam itu tidak mati. Jadi kalau ada karunia menasihatkan, nasihatilah orang, tapi bukan menindas orang. Kalau ada karunia memberi, berilah. Kalau ada karunia bisa menolong orang, karunia itu dikembangkan. Tapi yang saya tahu, saya tidak ada karunia meminta-minta ya. Tidak ada ditulis. Saya tahu saya tidak ada karunia meminta-minta, tapi karunia memberi ada. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti maksudnya. Gereja yang hidup adalah gereja yang bisa mengoptimalkan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Berarti jangan pernah tidak munculkan karunia. Kalau Tuhan tanam karunia di dalam hidup kita, setiap kita punya karunia, Bapak Ibu. Tuhan tidak kasih hidup kita dengan hidup percuma. Kalau tidak begitu, maka kita tidak bisa makan. Kalau Tuhan memberikan kita hidup dari kecil, bodoh-bodoh saja, maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak tahu mencari, kita tidak tahu makan cari. Jangankan mencari, makan saja tidak tahu. Tapi gereja hidup karena mereka tidak lalai mempergunakan karunia yang ada pada kami. Gereja yang hidup adalah gereja yang bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, membuat hidupnya lebih berdampak, bergairah untuk kegunaan pertumbuhan gereja itu agar hidup. Saya percaya ketika gereja itu bisa mengoptimalkan karunia yang ada pada setiap kita, saya percaya itu luar biasa gereja itu. Amin. Gereja sekali lagi bukan hidupnya tetapi Bapak Ibu saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita harus pastikan bahwa setiap kita ini Tuhan sudah pernah taruh. Bahkan sejak kita lahir mungkin Tuhan sudah, karena hidup begini, sebentar ini yang saya taruh ke kamu seperti ini. Sehingga kapasitas karunia itu harus kita maksimalkan. Jangan lalai mempergunakan. Jadi kalau ada karunia yang ada pada kita itu karena Tuhan yang kasih. Jangan lalai gunakan itu. Saya percaya kalau kita tidak lalai gunakan itu, gereja pasti hidup. Karena semua maksimal, semua memberikan hidupnya sesuai dengan karunia. Kalau tidak ada karunia memberi, jangan coba-coba memberi. Kalau tidak ada karunia menasihati, jangan menasihati karena orang sakit hati. Ada orang biar tidak terlalu pedis, tapi ketika di dalam ceritain pedis. Tapi ada justru orang-orang yang kasar, tapi malah orang suka. Saya pernah pelayanan jemaat di Makais lalu. Pada 2, 3 tahun, 4 tahun itu masih manis-manis saya khotbah. Tapi giliran lebih 5 tahun ke depan, so mulai pedis, kasar, tegas, dan lain sebagainya. Pokoknya sesorok bagi dia ubun-ubun orang bilang. Tapi justru jemaat ini suka. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mendasar pada pengajaran-pengajaran di awal. Jadi waktu itu dari 5 tahun ke atas, saya bagi ubun-ubun, orang tambah suka. Sehingga habis khotbah, habis ibadah, orang tidak langsung pulang, tunggu di tengah-tengah bahas apa yang mereka sampaikan.
Sampai dilihat kalau dia sok kasar tapi orang tambah suka. Bapak Ibu, itu sebuah pertumbuhan. Tapi kalau masih susu terus, saya di sini cukup maklum ya Bapak Ibu, tapi saya mulai keras karena sampai daging sudah tidak tahan. Karena di latar belakang dengan berbagai latar belakang gereja, ada dari GPPK, ada macam-macam. Otomatis apalagi bermacam-macam tempat, bermacam-macam tempat, berbagai macam warna, berbagai macam pengalaman, berbagai macam lingkungan, kondisi keadaan. Makanya saya mesti toleransi. Tapi Bapak Ibu, dengan Tuhan jangan pernah ada toleransi. Kalau boleh mari kita belajar sama-sama dengan firman yang diajarkan dalam hidup setiap kita, sehingga kita menjadi gereja yang hidup. Karunia yang Tuhan tanam. Sebab karunia, namanya karunia itu bukan saya tanam ke istri saya, bukan. Atau saya tanam ke Ibu Yesti, atau saya tanam ke Saudara Yudi. Tapi setiap karunia itu yang Tuhan taruh ke kita. Karunia yang ada sama saya tidak akan sama dengan karunia yang sama Aso. Justru karunia yang berbeda-beda ini mari kita optimalkan. Pergunakan karunia yang ada padamu. Karena karunia itu ada fungsinya, ada gunanya. Kalau karunia ini tidak ditanam atau diabaikan, saya percaya gereja itu pasti hidup. Yang selanjutnya di ayat 15 ayat 16 berkata demikian. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di poin ini saya menemukan sebuah kesimpulan adalah gereja yang hidup adalah gereja yang menunjukkan kemajuan dan dampak untuk orang lain. Jadi gereja ini bisa dikategorikan dia hidup kalau cuma dia baik sama istrinya, sama anaknya, atau kepada bapaknya, atau saudara keluarga dekatnya. Itu bukan gereja yang hidup. Bukan jaminan gereja hidup itu cuma sebatas kalangan. Tapi gereja yang hidup adalah gereja yang memberi dampak kemajuan sampai orang di seberang sana itu bisa terdampak dengan apa yang kita alami. Gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan kemajuan. Saya percaya gereja kita dapat ini sekalipun kecil, tapi saya berdoa dalam kurun waktu yang tidak lama akan memberikan kemajuan, bukan cuma di sini, tapi bisa memberikan kemajuan di tempat-tempat lain. Bagaimana kita tahu gereja itu hidup? Gereja hidup bukan hanya membangun dirinya sendiri atau bangun temboknya sendiri, tapi gereja yang hidup adalah gereja yang memberi dampak buat orang lain yang ada di luar sana. Bawa mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Nyatakan kemajuan itu dalam hidup saudara dan saya. Tapi jangan sebaliknya, justru kita yang menjadi sekat, yang menjadi penghalang batu sandungan. Justru kita yang menjadi penghalang untuk orang mengalami Tuhan. Karena dasarnya kita tidak mengalami Tuhan. Paulus bilang di ayat ini berkata demikian sekali lagi. Ayat ini ya. Perhatikanlah semuanya supaya hidup di dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan sebuah kemajuan yang berdampak sampai orang-orang juga mengalami dampak kemajuan itu. Hari ini sebelum kita memberikan dampak kemajuan ke orang lain, Bapak Ibu pastikan kita juga mengalami kemajuan itu sendiri. Amin. Jangan pernah bayangkan kemajuan orang lain tanpa kita mengalami kemajuan diri kita sendiri. Jangan. Karena konyol itu. Saya mau bilang kita konyol. Konyolnya di mana? Karena kita sendiri tidak memberikan kemajuan. Kita
kita sendiri tidak memberikan dampak, kita tidak bisa memberikan kesaksian yang hidup, gimana kita bisa memberikan kemajuan buat orang lain? Pastikan kita mengalami kemajuan itu sendiri. Pastikan cinta kita dengan Tuhan itu membara. Cinta kita kepada Tuhan itu luar biasa. Sehingga itu tidak akan menghentikan lingkungan, itu tidak akan menghentikan kemajuan itu dalam hidup setiap kita. Kita harus pastikan itu. Harus mengalami kemajuan. Dari yang malas-malas jadi semangat. Dari yang kendor mulai semangat. Dari yang tidak ada dia bisa mengupayakan bagaimana caranya. Dia berdayakan dengan berbagai macam caranya. Dia berdayakan. Di dalam Tuhan tidak ada istilah cuci tangan, ya. Jangan kita sama dengan Pilatus. Dengan Tuhan tidak ada istilah cuci tangan, atau berdiam diri, atau pasif, tidak mengoptimalkan. Di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai kita lebih luar biasa ketika kita ada daya upaya bagaimana cara berlari, berlomba sesuai dengan iman yang diwajibkan buat kita. Supaya kita benar-benar memberi kemajuan. Pertumbuhan gereja yang hidup bukan diukur dari uang. Ada banyak biasanya gereja itu ada uangnya tapi tidak bertumbuh. Kenapa? Tapi justru ada gereja yang tidak ada uangnya tapi dia bertumbuh. Kenapa? Itu perlu kita evaluasi bersama. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 3 hal yang penting yang perlu menjadi renungan bagi saya dan saudara ketika saya membaca firman Tuhan ini dan saya merenungkannya. Betul ya, rupanya gereja yang hidup adalah gereja yang bisa menunjukkan kemajuan itu. Oleh itu Bapak Ibu, dalam kekristenan, pengirian kita dengan Tuhan tidak ada istilah kita mundur. Sekali lagi saya ingatkan tentang perenungan waktu Mesbah keluarga di Sabang. Bagaimana Goliat menghadapi Daud menghadapi Goliat. Bagi Daud tidak ada kata mundur di dalam Tuhan, badai apapun dihadapan. Bagi Daud tidak ada kata mundur ketika dia lihat Goliat yang sedang menantang dari pagi hari sampai petang hari. Waktu Daud melihat itu, dia melangkah maju. Dan saya ingat sekali yang menjadi kekuatan bagi saya, kenapa Daud ini tembakan katapelnya bukan 5 batu habis baru dia jatuh, tapi bahkan 1 peluru saja, 1 batu katapel itu bisa membinasakan dan melumpuhkan Goliat. Apa yang kita ambil dari sana? Bahwa dengan Tuhan tidak ada yang meleset. Batu yang 5 dipakai untuk lawan berikutnya. Tapi bagi Tuhan, semua itu Tuhan akan pergunakan tepat. Apabila kita punya komitmen, tidak pernah kenal mundur sekalipun tantangan di hadapan kita. Dan melihat itu dia langsung maju ke barisan. Kemudian dia ambil pelurunya, dia ambil dia punya batu-batu yang dia ambil 5 yang dibuang. Dia tembakkan 1 saja, tepat sasaran. Hari ini Bapak Ibu, pastikan ketika engkau berlama dengan Tuhan, pastikan engkau ada dalam ketepatannya Tuhan, sehingga waktu-waktu kita tidak ada yang terbuang, waktu-waktu kita tidak ada yang tersisa dengan percuma begitu saja. Tapi waktu-waktu yang Bapak Ibu kita lewati itu berjalan dalam ketepatan, sehingga gereja bisa bertumbuh. Kalaupun apapun yang kita berikan buat Tuhan dalam bentuk keuangan, rupiah kita berapa rupiah pun, dengan Tuhan harus tepat. Bagaimana kita bisa memberi kemajuan sedangkan rupiah yang kita pegang tidak memberi dampak? Sehingga saya tahu sama UGM, saya bilang uang dalam nominal rupiah berapapun harus berdampak buat pekerjaan Tuhan. Makanya saya paling sebenarnya disiplin dengan keuangan. Saya tidak pegang uang, tapi saya ingin harapkan agar keuangan pertumbuhan gereja itu harus dioptimalkan, dimaksimalkan. Kalau cara menggunakan uang saya lebih jago sebenarnya gunakan uang, tapi untuk
Tuhan itu harus kita optimalkan. Ada kebanyakan orang justru uang gereja menjadi sasaran kehidupan pribadinya. Tapi gereja tidak seperti itu. Rupiah berapapun rupiahnya itu harus mencari kapasitas pertumbuhan. Saya terdidik Bapak Ibu dengan pimpinan sinode yang mengajarkan tentang sesuatu yang bernilai dalam bentuk rupiah. Kadang-kadang ada sebuah panggilan dengan pembiayaan segini, tapi kita bisa habiskan segini. Tapi saya percaya ini merupakan sebuah rupiah yang maksimal. Sebab itu Bapak Ibu, gereja yang hidup di poin terakhir, mari gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan kemajuan. Seberapa banyak kemajuan yang kita dapatkan hari ini? Seberapa banyak kita menjadi anggota gereja? Dan seberapa banyak kemajuan yang kita dapatkan? Itu harus kita dapat. Kalau tidak, berarti sepanjang gereja kita itu hanya sebatas cuma pakai untuk pakai mati. Ada gereja yang intinya bergereja itu cuma sebagai alat supaya ditahu yang kubur ini. Bapak Ibu, kalau cuma sampai di situ tidak dapat apa-apa. Saya boleh bilang di tempat ini bahwa gereja yang pengertiannya, kita yang punya pengertian itu cuma sampai di level itu, sangat disayangkan. Tapi gereja harus mengalami sebuah kemajuan bahkan kehidupan itu sendiri. Gereja harus mengalami kehidupan itu sendiri. Sebab itu gereja yang hidup adalah gereja yang memberikan kemajuan atau dampak bagi orang lain. Jadi bagaimana gereja itu bisa kita tahu, oh saya hidup, maka orang yang ada di sekitar kita akan mengalami kehidupan dari kita. Tapi kalau dari kita saja tidak memberikan gaya kemajuan atau dampak kehidupan, bagaimana bisa menghidupkan orang lain? Pastikan kemajuan yang kita alami itu juga memberikan dampak buat orang lain untuk mengalami kemajuan. Dan biarlah poin-poin yang ada ini melalui perenungan ini menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita benar-benar mengalami gereja yang hidup secara utuh di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.